Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Budi Santoso dan Bapak Bayu Prisna Setia selaku pengajar praktik. Yang terhormat Ibu Indayati SPD SD MPD selaku Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjung Sari. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjung Sari. Mentari terbit belumlah tinggi. Cakep, ngoten nggih? Ulangi. Ben boten tegang, Pak. Mentari terbit belumlah tinggi. Tinggi menjulang ada burung camar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk mengajak Bapak Ibu untuk senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya semata kita bisa hadir pada pagi hari ini di aula UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjung Sari untuk mengikuti eksaminasi implementasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kota Blitar. Hadirin yang berbahagia, susunan acara yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, dan yang keempat penutup. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan umur kita, agar apa yang kita peroleh dalam kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjung Sari. Kepada yang berhormat Ibu Indayati SPD SD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas hidayah rahmat Allah, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Bayu dan Pak Arif sebagai PP dari Bu Arin dan Pak Budi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Tanjung Sari. Marilah kita awali dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas hidayah, rahmat, kesehatan, kesempatan, sehingga saat ini kita bisa mengikuti acara diseminasi implementasi budaya positif dari teman kita CGP Bu Arin dan Pak Budi. Semoga acara hari ini bisa berjalan sesuai harapan dan rencana yang telah dibuat. Kita hadir di sini terus ikut juga memberikan kontribusi atau mendukung kegiatan Bapak Ibu Guru yang mengikuti CGP, sehingga beliau-beliau ini dalam melaksanakan tugasnya, menjalankan praktek baiknya bisa dilaksanakan dengan maksimal. Jadi bisa praktek baik dan bisa kedepannya diterapkan kepada anak-anak didik di sekolah kita. Saya kira Pak Bayu dan Pak Arif, kami selaku pendamping atau juga sebagai teman sejawat dari Bapak Budi dan Bu Arin sangat mendukung apapun kegiatan beliau, dan kami juga berusaha membantu sehingga pelaksanaan
pelatihan yang cukup lama ini bisa dijalani tanpa kendala dan bisa lolos dengan predikat sangat baik. Saya kira saya tidak perlu berurai kata yang sangat panjang, karena intinya saya diminta membuka, maka ini saya buka acara diseminasi. Semoga bisa berjalan dengan baik. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, semoga Bu Arin dan Pak Budi berkolaborasi melaksanakan aksi nyata diseminasi secara bersama-sama bersama kita, dan kita ikut di dalamnya. Semoga sekali lagi kita doakan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Terima kasih sambutan dari Ibu Indayati. Selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Ustadz Khairul Huda. Kepada Ustadz Khairul Huda dipersilakan. Assalamualaikum. لرضا إله وشفاعة رسول الله الله الدنيا الصالحة وكل نية صالحة وعملنا وأشرف الشام شأننا الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، أهل العبادة والاستقامة وأخلاق الكريمة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ولي يا حميد يا مقيم يا معيد يا رحيم يا ودود، اجعلنا في حلالك عن حرامك وفي طاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Ustadz Khairul Huda. Untuk selanjutnya saya ada satu paket pengantar. Siang hari makan kuaci, makannya dengan tertawa. Mari kita ikuti acara hari ini dengan semangat dan bahagia. Selanjutnya ini waktu akan sepenuhnya diserahkan kepada saya selaku pemateri pertama, dan nanti pemateri kedua oleh Bapak Budi Nurman. Saya tutup dulu, maksudnya ditutup pembukaannya tadi. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu.
Oh, diulangi like gitu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Baiklah. Terima kasih atas semangatnya yang membara secerah matahari pagi hari ini, nggih. Pada kesempatan ini perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Ari Nurul Ma'rifah bersama Bapak Budi Norma nanti akan berkolaborasi menyampaikan materi diseminasi implementasi budaya positif. Serangkaian acara ini merupakan serangkaian acara pendidikan guru penggerak yang digolkan nggih Pak, ini aksi nyata kami di modul 1.4. Dalam topik ini nanti sebentar Pak Budi antisipasi. Topik dalam kegiatan diseminasi ini ada 6 Bapak Ibu. Untuk materi pertama, kedua, ketiga nanti saya yang akan menyampaikan. Ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta keyakinan kelas. Untuk materi yang keempat, 5, 6 nanti akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Bapak Budi. Oke. Katanya tidak kenal maka tidak sayang, katanya begitu. Ini perkenalkan Bu Arin ini. Ini nama lengkap saya, tempat tanggal lahir, alamatnya, ini pendidikan serta aktivitasnya. Untuk alamat ini Bapak Ibu sahabat pirsa nggih, dalamnya celak Australia kalau Bapak Ibu nyebrang titik import Australia. Sekarang Bapak Ibu di meja panjenengan itu sudah ada semacam kartu, kartu setuju tidak setuju. Nah, nanti saya akan menyampaikan suatu gambar, jenengan nanti setuju apa tidak setuju. Ngaten nggih? Siap? Nggih. Nah, ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya hitung sampai 3, jenengan angkat kartunya. Tak bareng contonan deh, langsung semua dapat sendiri-sendiri. Pak Budi juga dapat. Pak Pepe juga deh. Oke, 1, 2, 3. Oh, tidak setuju. Betul. Coba, kenapa kok tidak setuju? Mikirnya kenapa ya? Mungkin dulu nih. Kenapa saya tidak setuju? Hukuman secara fisik kalau bisa dihindari, lebih baik hukuman yang mendidik dengan karakter, membentukkan kebiasaan yang baik. Terima kasih Bu Indayati. Nah, berarti semuanya mayoritas tidak setuju ya? Setuju tidak setuju ya? Setuju. Lanjut Pak Budi. Nah, ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menulis dapat meningkatkan disiplin siswa. Biasanya panjenengan minta, bukan panjenengan ya, ada kasus itu minta anaknya menulis semuanya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi. Banyak sak lembar. Nah, itu bisa mendisiplinkan apa tidak? Setuju Bapak Ibu statement tersebut bahwa menulis atau membaca di depan bisa mendisiplinkan anak? 1, 2, 3, setuju apa tidak? Mbak Rahayu setuju? Nggak boleh, harus pilih 1. Mbak Rahayu pilih setuju? Coba. Pasti punya alasan. Kenapa saya setuju? Karena S2 itu kan kadang nggak mau nulis ya Bu Arin ya.
main saja. Tapi kalau misalnya di menulis itu nggak purun. Kalau dikasih hukuman besoknya mati purun nulis Bu Ani. Ya kayak yang main saja itu sampai jam pelajaran selesai tugasnya nggak selesai. Akhirnya besok dikasih hukuman. Kalau misalnya besoknya mau nulis karena kanji, kapok dia kalau nggak dikasih tugas, jadi nggak mau nulis lagi seperti itu. Ya kapok katanya Pak Budi. Oke, terima kasih. Itu alasannya guru kelas 2. Mungkin Bapak Ibu yang lain mempunyai alasan yang tidak setuju ya. Karena kalau disuruh menulis, nggak usah ngerjain, besok nulis saja sudah cukup gitu. Oke, lanjut Pak Budi. Ada lagi. Itu Bapak guru sedang memberi penghargaan atau reward. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 1, 2, 3, setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, dari Pak Bayu. Maaf ya Pak, dikerja ya Pak. Terima kasih Pak. Sesuatu keberhasilan itu harus diapresiasi. Jadi biar punya motivasi dari dirinya sendiri, biar ketagihan akan apresiasi. Akhirnya aku harus bisa. Ini itu yang saya. Mas Ari. Oke, terima kasih. Berarti dengan memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Itu ada yang berpendapat setuju, ada yang tadi belum tidak setuju begini. Oke, coba begini. Beri dong suaranya. Terima kasih Bu Ari. Menurut saya pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya agak tidak setuju. Sebenarnya pendapatnya Pak Bayu setuju juga. Tapi memberikan motivasi dengan memberikan penghargaan itu kadang hanya bersifat sementara saja. Jadi anak itu mau bekerja atau mau termotivasi itu karena hadiah. Hanya karena hadiah, bukan dari kesadaran diri sendiri. Contoh misal, saya memberikan tugas ke anak-anak. Kalau sudah selesai boleh istirahat. Nah, dia termotivasinya karena ingin istirahat, ingin segera istirahat. Tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang diberikan tugas dari gurunya, tapi dia termotivasinya hanya karena istirahat. Bisa saja. Mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Budi, pendapatnya luar biasa. Jadi statement ini ada 2 pendapat, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Tidak apa-apa, nanti kita cari kenapa tuh kok ada yang tidak setuju, ada yang setuju, begitu ya? Lanjut Pak. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran panjenengan semua tentang disiplin? Ada yang punya ide atau pendapat? Iya, Bu Ratna. Makna disiplin adalah taat pada aturan yang berlaku. Oke, jadi siswa harus taat dengan aturan yang berlaku. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang punya pendapat, apa sih makna disiplin itu sebetulnya? Maka menguji Bu, makna disiplin itu tertib. Oke, patuh. Oke, maka disiplin artinya tertib, artinya patuh. Nah, coba kita akan cari tahu sebetulnya apa toh makna disiplin. Disiplin itu dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, apa yang dia impikan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
mendapatkan kepatuhan. Nah, tadi ya, patuh tadi. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau apa yang pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi makna disiplin itu pencapaian sesuatu yang ingin dituju, begitu Bapak Ibu secara singkatnya. Lanjut, Pak. Nah, dalam disiplin positif di sini nanti kita akan peta konsepnya yang akan disampaikan pada pagi hari ini ngaten nggih. Kita akan tahu makna disiplin sebetulnya. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang dimiliki. Itu secara singkatnya seperti itu. Nah, agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Nilai-nilainya itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan muncul motivasi dalam diri peserta didik untuk disiplin dalam segala hal. Begitu Bapak Ibu secara singkatnya. Nah, untuk yang lain-lain nanti disampaikan oleh pemateri kedua materi. Lanjut, Pak Budi. Nah, ini disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Saya akan menyampaikan materi yang pertama tersebut terkait disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, kita harus merubah Bapak Ibu paradigma atau persepsi terkait teori kontrol. Persepsi atau ilusi bahwa guru itu harus mengontrol murid. Kritik dapat membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita harus mengubah pola pikir kita. Ya. Jadi tidak harus loh guru itu mengontrol murid, ya harus. Tetapi murid diberi kesempatan, diberikan hak untuk menyampaikan pendapat, untuk berpendapat, ya. Untuk menyampaikan saya ini ingin belajarnya seperti ini loh Bu, gitu. Jadi tidak harus memang kita yang harus seperti ini, tidak seperti itu. Kita harus menghargai keberagaman peserta didik kita, ya. Karena di satu kelas itu pasti ada yang berbeda-beda, yang unik, ngaten nggih. Siswa A, siswa B, siswa C sampai siswa Z itu pasti memiliki potensi sendiri, pasti memiliki keunikan sendiri. Begitu. Jadi ini persepsi harus berubah pandangan kita terhadap teori kontrol yang ada. Lanjut. Nah, kalau dulu ini adanya stimulus respon. Jadi kita memberi stimulusnya seperti apa, nanti responnya yang kita harapkan seperti apa. Nah, sekarang berubah jadi teori kontrol. Yang dulunya stimulus respon ini mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini berubahnya kita berusaha memahami pandangan orang lain dari segi yang lain begitu. Jadi tentang dunia, oh anak ini kok memandang misalnya cara belajar ini dari hal yang lain, mungkin seperti itu. Jadi kita harus merubah Bapak Ibu. Jadi jangan kita saklek istilahnya. Berperilaku buruk, masih Pak? Berperilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita harus merubah pandangan itu. Semua perbuatan atau semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi misalkan Bapak Ibu memiliki anak yang memiliki perilaku yang sedikit nyeleneh dengan teman-temannya, pasti kita harus menggali apa sih sebetulnya tujuan anak tersebut melakukan perilaku tersebut. Tidak mungkin atau tidak ada alasan. Mestinya kalau tidak melakukan itu tanpa alasan begitu tidak mungkin, pasti ada alasan tertentu.
Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Baik, jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Nah, ini kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan barunya. Dengan kita berkolaborasi, kita bisa merencanakan strategi baru, merencanakan tindakan atau aksi-aksi yang baru untuk diri kita, untuk sekolah mungkin, dan untuk pembelajaran tentunya. Universal. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, nilai-nilai yang akan dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat umum atau universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini sudah ada dari pendapat Dr. William Glaser dan Dian Gosen. Ini ada di PMM Bapak Ibu. Panjenengan sudah belajar bersama pada hari Sabtu kemarin, ya. Nah, itu kita sudah belajar nilai-nilai kebajikan yang dikenal. Nilai kebajikan yang dicapai oleh anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Masih ingat lagunya? Masih, ya? Oke, coba kita nyanyi bersama. Pak Reza siap? Ayo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu tadi 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan dari anak-anak Indonesia, generasi Indonesia yang akan sebagai generasi penerus di masa mendatang, yang akan menjadi generasi emas di tahun 2045, gitu konon katanya. Lanjut Pak. Nah, sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ada, lanjut Pak. Nah, apa itu motivasi? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Motivasi itu apa? Apa Bapak Ibu? Semangat. Bu Ratna lagi, monggo Bu Ratna. Makna motivasi menurut saya adalah dorongan dari diri seseorang. Oke, siap. Jadi dorongan yang berasal dari diri seseorang. Pak Huda mungkin ada pendapat? Semangat. Oke, motivasi itu semangat, bisa. Nah, jadi apa sih sebetulnya makna motivasi? Nah, nih, motivasi perilaku teori motivasi. Nah, motivasi itu memang dorongan atau semangat. Motivasi itu ada dua jenis, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang motivasi eksternal di sini menurut teori motivasi, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Jadi ini adalah muncul motivasi eksternal, bukan berasal dari dalam diri seseorang. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, seperti tadi penghargaan tadi loh kaitannya. Nah, ini juga motivasi eksternal. Contohnya begini, apa ya yang akan saya dapatkan bila saya melakukan hal ini? Misalkan anak itu apa ya yang akan saya dapatkan bila saya ini mengerjakan tugas dari bu guru? Pasti mendapat nilai. Itu seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang paling bagus,
yaitu motivasi internal berasal dalam diri seseorang. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi bila seseorang melakukan sesuatu, maka akan muncul dalam kesadaran diri, motivasi diri, hasil nanti kira-kira nanti saya jadi apa ya kalau mengerjakan ini. Pasti akan muncul dalam diri untuk motivasi intrinsik tersebut. Lanjut Pak Bu. Nah, ini tokoh pendidikan kita, sinten Bapak Ibu? Loh, kok Pak Budi? Sanes. Oh, kok ya pas ya Pak ini? Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Pemikir, konsepsi keteladanan sikap merdeka. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi seseorang itu mampu untuk mengontrol dirinya, melakukan apa yang akan dilaksanakan dia itu cakap begitu. Itu namanya merdeka. Nah, ini terkait teori motivasi tadi, ini juga kaitannya dengan motivasi internal yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi yang awal-awal tadi, hukuman bisa mendisiplinkan. Nah, ini kita akan bahas bersama. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ini agak jelas nih, saya agak mendekat saja. Ini sesuatu yang menyakitkan kalau harus terjadi. Hukuman biasanya menyakitkan. Aku dihukum loh Pak Bu Ratna, misalnya begitu dari anak-anak didiknya. Berarti itu sesuatu yang menyakitkan bagi siswa. Nah, kalau sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ada perbedaan nanti. Membuat anak sakit. Nah, ini kalau misalnya hukumannya berupa sakit, dijewer, dicetot, dicubit, mungkin saja seperti itu. Itu bisa menyebabkan sakit untuk jangka waktu tertentu. Nah, untuk yang konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin tidak nyamannya beberapa jam, setelah itu kembali ke kelompoknya, ke kelas, sudah nyaman kembali. Ini untuk yang hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, efek dari adanya hukuman, jadi nanti akan anak-anak disiplin itu akan kayak nolak begitu ya, benci. Ya. Nah, sedangkan kalau konsekuensi ini akan menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan. Nah, kalau konsekuensi stimulus tambahan. Nah, ini dan seterusnya. Efek dari hukuman ini akan marah, rasa bersalah dan dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, sedangkan yang konsekuensi ini kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Misalnya begini, nanti kita akan praktik Bapak Ibu keyakinan atau kesepakatan yang ada kaitannya dengan konsekuensi, biar Bapak Ibu tidak bingung. Oke? Lanjut Pak Bu. Nah, ini tadi terkait penghargaan. Judulnya adalah dihukum oleh penghargaan. Loh, diparingi penghargaan kok malah dihukum tok Bu hari ini piye? Ya memang seperti itu. Nah, menurut Alfie Kohn, ini baik penghargaan maupun hukuman ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut kondisi ini, tindakan belajar sendiri itu adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi proses anak untuk belajar itu adalah penghargaan loh yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya adanya penghargaan maupun hukuman ini adalah cara-cara menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Nah,
nanti pasti ada efeknya yang akan ditimbulkan. Kenapa kok dihukum malah dihukum oleh penghargaan ini? Lanjut Pak. Nah ini ilustrasinya seperti itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pasti diberi penghargaan, pasti memiliki pengaruhnya jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya misalnya saya menjadi lebih disiplin, saya akan bersemangat segera selesai. Mungkin dia lebih kelas bawah akan nggih Bu Muji. Nah seperti itu. Tapi jangka panjangnya aku nggak mau ngerjain guru ini nggak marini aku dia kok. Nah seperti itu, akan ada efek jangka panjang yang ditimbulkan. Jangka pendeknya memang anaknya akan lebih cepat, akan lebih disiplin, akan lebih ini, tapi ada efek jangka panjangnya. Penghargaan tidak efektif. Nah ini juga, nah karena adanya efek itu tadi, pengaruh jangka panjang jangka pendek, maka penghargaan ini dimulai dirasa kurang efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Misalkan dalam satu kelas, Bapak Ibu memberi penghargaan kepada si A, B, C. Nah, D, E, F itu tidak dapat atau tidak pernah sama sekali. Maka akan terjadi iren-irenan. Asarannya begitu ya. Nah, akan munculkan kecemburuan sosial sehingga akan merusak hubungan antar pertemanan di kelas tersebut. Ya, akan terjadi. Sebetulnya ingin dari saingan itu bagus, tapi kalau terlalu itu akan menunjukkan, nah itu tadi sewot gambarnya yang di atas itu. Ini pasti face-nya ketika suatu anak tidak dapat, kok enggak aneh aku, kok itu saja yang dapat nilai bagus, begitu deh. Nah, penghargaan itu akan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas serta mematikan kreativitas. Nah, ini juga seperti itu. Ini efeknya yang mendapat penghargaan. Aku harus cepat-cepat supaya ya biar dapat penghargaan dari Bu Guru. Akhirnya kurang teliti, ketepatannya kurang, kualitasnya juga menurun, begitu ya. Nah, jadi penghargaan itu malah menghukum, begitu intinya. Oke? Lanjut lagi. Sekarang ini bab yang ketiga terkait keyakinan kelas. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi di awal belum disepakati bersama. Kita belum membuat kesepakatan kelas kita hari ini. Oke? Coba Bapak Ibu, saya sudah siapkan post-it di masing-masing meja. Hari ini Bapak Ibu menuliskan, acara ini kita buat seperti apa? Misalkan begini, setiap peserta harus melihat Bu Arin dari sana sampai sana, misalnya seperti itu. Setiap peserta harus boleh makan minum, misalnya seperti itu. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan dalam post-it, nanti bisa ditempel di papan yang sudah kami siapkan. Saya beri waktu 15 detik untuk menuliskan. Bapak Ibu, pesertanya hari ini harus bagaimana atau kelasnya itu santai saja Bu Arin. Kita joget-joget dulu mungkin atau bagaimana? Monggo Bapak Ibu memiliki hak ini untuk menuliskan keyakinan atau kesepakatan yang ini. Oke, Pak Reza sudah selesai juara 1 ini. Silakan Pak Reza untuk menempelkan. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain yang sudah selesai bisa menempelkan.
Oh, mohon maaf, ada namanya nih Bapak Ibu. Lupa saya tadi, maaf. Nanti saya bacakan coba, ini punya siapa gitu ya. Sudah Bapak Ibu? Bu Nini satu kurang, jadinya nomornya 2. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu ini. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Keyakinan atau kesepakatan kelas yang kelas kita hari ini. Yang pertama, memperhatikan. Nah, ini siapa tadi, Nggih? Oke, pesertanya ya Pak Reza. Pesertanya harus memperhatikan Bu Ari. Bu materi. Yang kedua, pesertanya harus mengacungkan tangan saat bertanya atau menjawab. Tadi sudah beberapa Bapak Ibu guru sudah mengacungkan tangan terlebih dahulu. Bagus. Pesertanya tidak boleh rame. Nah, boleh. Ini bagus sekali. Boleh toh rame, tapi dalam diskusi begitu ya, nggak perlu tegang-tegang Bapak Ibu. Nah ini semua harus aktif mengikuti kegiatan. Bagus, oke. Peserta itu mengacungkan tangan saat bertanya. Ini sama. Boleh ambil foto atau video. Nah, boleh. Jadi Bapak Ibu boleh untuk mendokumentasikan berupa foto atau video saat kegiatan berlangsung. Ini kesepakatan kita. Dan yang satu lagi yang penting, boleh makan atau minum. Monggo Bapak Ibu, ini pas ada snacknya. Monggo bisa dinikmati sambil mendengarkan Bu Ari begitu. Nah ini kesepakatan dari kelas kita, atau kegiatan ini. Nah ini dia Bapak Ibu, panjenengan juga di kelas seperti itu harusnya. Jadi bukan aturan lagi, namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Panjenengan membuat kesepakatan bersama putra-putri, bersama murid-murid panjenengan untuk disepakati bersama. Jadi nanti ada konsekuensi atau apa itu, misalnya kalau ada yang melanggar kesepakatan nanti konsekuensinya seperti apa, itu juga sudah disepakati bersama. Jadi tidak lagi hukuman. Ngaten nggih Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan saja? Nah ini, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kenapa kok tidak peraturan? Selama ini pasti kita membuat pemahamannya itu peraturan, bukan keyakinan. Ini untuk mendukung motivasi intrinsik pada diri siswa. Jadi nanti ketika motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya akan muncul, maka ini akan tertuju pada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Nah contohnya ini, mengapa toh kita harus memiliki peraturan menggunakan helm bila berkendara roda 2? Nah berarti untuk keselamatan, tujuannya untuk keselamatan. Mengapa toh kita harus mematuhi peraturan 3M? Nah ini di zaman COVID dulu kita harus menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Nah ini tujuannya untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini terkait kedisiplinan, nilai kedisiplinan dari nilai-nilai kebajikannya. Nah ini keyakinan. Nah kalau peraturan kelas itu ada di dalamnya, yang umum ini peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas itu terdapat yang lebih lengkap, lingkupnya yang lebih luas adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah mencakup peraturan kelas. Nah dengan adanya keyakinan kelas akan muncul
lingkungan yang positif, baik di kelas, di sekolah maupun di lembaga Bapak Ibu yang lain. Nah, maka akan terwujud yaitu budaya positif. Nah, ini tadi bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contohnya, selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, ini keyakinannya apa? Terkait tanggung jawab. Tanggung jawab mengembalikan kembali buku, mungkin rak sepatu atau benda-benda yang dipinjam. Itu dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinannya apa? Harus menghargai, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 waktu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini terkait komitmen, berarti terkait kesadaran terkait tata tertib yang ada. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini atau bullying ya. Ini terkait keselamatan orang lain, menghormati orang lain, dan lain-lain. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas yang ada. Nah, tindakan guru. Nah, sekarang kita kembali gunakan setuju tidak setujunya Bapak Ibu. Kan cuma kemarin saya minta tolong ya, kita berkolaborasi dengan teman-teman. Masa buat itu cuma sekali? Tidak mungkin. Kita buat kembali. Kita baca statement yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, betulkah ini hukuman? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Nah, ini sudah sependapat ya. Udah tahu berarti apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini adalah hukuman. Benar atau tidak benar? Setuju apa tidak setuju? Setuju. Bu In setuju? Oke. Setujunya dihadapkan ke sana, Bu. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali nih Pak Reza biasanya. Oke. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah, mungkin seperti itu. Ini adalah hukuman. Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Setuju, betul. Ini adalah contoh-contoh dari hukuman, ya. Nah, sekarang konsekuensi coba. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi, misalkan Bapak Ibu, misalkan siswa-siswi Bapak Ibu ini tidak sengaja mencoret kertasnya teman. Nah, terus anaknya itu mengganti kertasnya. Ini adalah konsekuensi. Jadi tanggung jawabnya untuk mengganti. Ini adalah konsekuensi. Benar atau tidak Bapak Ibu? Setuju juga? Oke. Berarti Bapak Ibu sudah merasakan ya. Oh, kayak hukuman, ini konsekuensi. Oke, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini setuju atau tidak setuju? Setuju. Ini melatih tanggung jawab anak, ya. Karena ketika melakukan hal tersebut berarti anak telah melaksanakan mau bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini biasanya, Bu, sepatuku masih basah atau hilang. Akhirnya memakai sepatu yang lain, warna lain. Terus ini adalah diminta untuk dilepas sepatunya seharian. Kasihan nih Bapak Ibu. Nah, ini hukuman. Bapak Ibu setuju ini hukuman? Setuju. Ini terakhir ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini pasti ada kesepakatan terlebih dahulu dengan Bapak gurunya. Nah, kalau sudah ada kesepakatan terus anak melanggar, ini berarti adalah konsekuensi. Begitu Bapak Ibu. Jadi intinya perbedaan hukuman dan konsekuensi nanti ada di
Lanjut Pak Beb. Oh sudah selesai ternyata. Alhamdulillah. Jadi ininya dengan adanya disiplin positif tersebut akan menciptakan iklim positif sehingga murid kita menjadi pembelajar sepanjang hayat yang disiplin itu karena adanya motivasi intrinsik dalam diri, bukan lagi disuruh, bukan lagi dipaksa, bukan lagi diperintah atas kesadaran siswa tersebut. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, bahagia, dan tetap semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Budi. Monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat ya? Ini saya agak banyak-banyak, sedikit tapi rodok banyak. Jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut Barin. Nah, sebelum ke materi, coba tebak siapa nama siswa kita pada foto di samping. Itu sinten Bapak Ibu? Ini artisnya SDN 1 Tanjung Sari. Lanjut Barin. Nah, materi yang saya pelajari ini memang ternyata terjadi beneran Pak di sekolah saya. Itu. Hai Ozil. Ozil itu kalau nangis selalu Bu Muji di depan kantor, gulung-gulung. Nah, review kasus nyata pemantik materi di SDN 1 Tanjung Sari. Bu Muji adalah guru wali kelas 2. Beliau sedang sedih dan bingung menghadapi salah satu siswa di kelasnya yang bernama Ozil. Menikah Bu Muji betul-betul mengalami. Beberapa siswa kelas 2 telah mengadu kepada Bu Muji mengenai perilaku Ozil yang sering mengganggu. Dan apabila ada masalah dengan temannya, selalu menangis sambil memanggil-manggil nama ayah dan ibunya. Bu Muji begitu sedih dengan kondisi Ozil. Pembelajaran di kelas selalu terganggu jika Ozil rewel. Nah, coba Bapak Ibu jawab pertanyaan berikut. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ozil melakukan hal itu? Lanjut dengan tulis di post-it yang ada di bangku pelajaran. Ini ada banyak. Ini sedikit gambaran dan kita mengalami. Kebetulan karena Bu Muji guru senior, ternyata apa yang dilakukan Bu Muji ini sesuai dengan modul yang saya pelajari. Nanti kita buktikan ketepatan yang dilakukan Bu Muji. Sambut? Belum. Oh belum. Sabar. Pak Arif,
Baik, sahabat ya. Nah, kembali ke alasan Ozil ini tadi ceritanya. Ini cari perhatian, ingin diperhatikan, kurang kasih sayang. Ini diuji kan? Diuji ini memang wali kelasnya, jadi tahu lebih dalam. Kurang perhatian, rata-rata kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Jawabannya itu. Karena Ozil ini dari kasus yang digali oleh Bu Muji ini, Ozil keluarganya berpisah, ayah dan ibunya, seperti itu. Terus pertanyaan kedua, Bapak Ibu, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Muji, apa yang akan Anda lakukan? Coba ditulis di post-it. Jika Anda ini seolah-olah menjadi Bu Muji, wali kelasnya Ozil, apa yang akan Anda lakukan? Kalau sudah bisa langsung ditempel di bawah. Di pertanyaan tadi, jika Anda menjadi Bu Muji, apa yang akan Anda lakukan? Ini memberi perhatian yang lebih kepada Ozil, Pak Buddha. Terus mengajak Ozil untuk membuat kesepakatan atau keinginan diri. Terus mendengar curhatan, perhatian dan kasih sayang. Memberi penguatan pada diri, melakukan pendekatan. Jadi rata-rata kesimpulannya adalah memberikan perhatian lebih pada Ozil. Nah, sekarang kita hubungkan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, ternyata apa yang dilakukan Ozil ini, dia itu memang sedang berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Kebutuhan yang paling menonjol dari kasus yang dialami Ozil adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu memang ada di dalam diri manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan untuk bertahan hidup. Nah, kasus yang dialami Ozil ini ternyata benar setelah saya hubungkan dengan materi, yaitu Ozil ini sedang berusaha memenuhi kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang dialami Ozil. Lanjut tadi. Nah, pelajaran yang dapat kita tarik dari kasus nyata pada Ozil ini, Ozil kali ini berbunyi. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, seperti yang dilakukan Ozil tadi, nangis, mencari perhatian. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi Ozil nangis itu memang dia sedang berusaha, tidak direspon, akhirnya dia berusaha terus untuk memenuhi kebutuhan kasih sayangnya itu, walaupun melanggar peraturan atau nilai-nilai kebajikan. Seorang yang kurang kasih sayang orang tua dan tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi, seperti yang dialami Ozil. Oleh karena itu, dia mungkin akan berperilaku aneh untuk menarik perhatian. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Ini kata-kata langsung saya ambil dari buku Calon Guru Penggerak, dan ternyata sudah dipraktekkan oleh Bu Muji. Jadi modulnya belum turun, ini Bu Muji sudah mempraktekkan. Ya, karena mungkin pengalaman beliau yang panjang menjadi seorang guru. Gitu. Lanjut.
Nah, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah, itu kita semua ini juga mengalami 5 kebutuhan dasar itu tadi. Mari kita lihat para guru di sekolah kita. Dapatkah kita memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan? Gitu kan, kita pengen penguasaan, kemudian kebebasan. Kalau Pak Uda sudah jelas kebebasan dan kesenangan. Atau kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Contohnya jenengan mengerjakan PMM. Tentunya itu kan ada motif di baliknya itu, gitu. Ya, ada 5 kebutuhan dasar tadi. Dan itu normal, Bapak Ibu. Normal. Justru nggak punya kebutuhan mungkin aneh. Aneh mungkin itu. Nah, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Itu tadi. Seperti yang dilakukan Bu Uji mendekati Ozil, akhirnya Ozil bisa melakukannya dengan cara yang positif. Dulu nangis belum di lapangan, setelah itu ada peningkatan. Wadul ke Bu Uji, ke kantor. Nangisnya setelah ketemu Bu Uji. Jadi dengan cara yang lebih positif. Itu lanjut balik. Kemudian materi tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu intinya tempat khusus dalam pikiran kita, tempat Anda menyimpan gambaran atau bayangan-bayangan, impian-impian yang isinya itu kebahagiaan dan semua kebutuhan Anda terpenuhi, seperti di surga istilahnya begitu, dalam pikiran kita. Nah, guru ini jika menghadirkan dunia berkualitas pada anak, maka ini dapat menjadikan motivasi bagi anak. Impian mereka itu apa? Jadi gali mimpi yang ada di pikiran mereka supaya mereka lebih termotivasi dalam belajar dan dengan cara-cara yang positif. Lanjut balik. Nah, sekarang kita lanjut ke restitusi 5 posisi kontrol. Lanjut balik. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu namun untuk belajar dari kesalahan dan memperbaikinya menjadi lebih baik. Nah, 5 posisi kontrol dalam penegakan disiplin itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Lanjut balik. Nah, penghukum tuh seperti apa atau gambarannya? Monggo panjenengan simak cuplikan sinetron. Jadi guru ini mengambil posisi sebagai penghukum. Saya dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pulang. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Sama ya. Jadi itu gambaran guru yang mengambil posisi dirinya sebagai penghukum bagi anak. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat?
Hasilnya kemungkinan murid akan malah marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya sebagai pelampiasan amarahnya itu tadi. Yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan itu atau digejes mungkin banyak motor jadi murid akan marah dan dendam jika kita mengambil posisi sebagai seorang penghukum. Gitu ya. Lanjut Barin. Nah, berikutnya ada juga guru yang mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Coba bisa diputar Barin. Ini tetap kasusnya Naren itu tadi. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Guru yang kedua ini yaitu memposisikan gurunya ini, dia membuat murid merasa bersalah. Jadi tidak memberi kesempatan kepada muridnya untuk mengungkapkan apa alasan dia terlambat. Langsung dicerca terus, sampai gurunya bilang kalau dia mau jantungan. Akhirnya muridnya merasa bersalah. Nah, hasilnya dari tindakan seperti itu, murid akan merasa bersalah. Itu yang pertama. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu yang mereka alami. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi dan akan tertanam rapat di dalam. Dia tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan apa yang sedang dia alami. Murid menahan perasaan. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Suatu saat dia menumpuk dan bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Menyakiti diri sendiri, kemarin Bu Arin sudah ikut diklat self harm. Self harm itu menyakiti diri sendiri. Kebetulan kemarin guru KS-nya Bu Arin. Itu bisa terjadi jika kita mengambil posisi sebagai guru yang membuat murid merasa bersalah. Lanjut Bu Arin. Posisi kontrol berikutnya adalah guru yang mengambil posisi teman. Jadi gurunya ini memposisikan dirinya sebagai teman muridnya. Naren! Apa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti
biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini lebih halus karena gurunya memposisikan diri sebagai teman. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ternyata ada sisi negatifnya. Kita menjadi teman anak-anak itu, mereka jadi tergantung ternyata. Kemudian bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Misalnya kalau di SD sepatunya disembunyikan temannya, nggak dicari, malah wadul dulu ke gurunya, karena dia merasa punya teman. Gitu. Negatifnya kemandirian anak kurang. Lanjut Barin. Berikutnya ada juga guru yang mengambil posisi sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya? Kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, yang berikut ini adalah guru mengambil posisi sebagai pemantau atau monitor. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Yondak banting buku, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi muridnya dia tidak disalahkan, gurunya tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Hasilnya itu. Nah, ini level tertinggi dan disarankan kalau bisa dijalankan, kita mengambil posisi sebagai manajer. Gurunya mirip Bupa Lupi, gurunya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Ini adalah guru yang mengambil posisi manajer. Jadi tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid tidak dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Dan ini nanti tentunya dengan persetujuan Bu In sebagai kepala sekolah, visi kami ke depan yaitu mengubah papan poin pelanggaran yang ada di sekolah kita. Karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, kita ganti dengan keyakinan sekolah, dengan kalimat-kalimat positif. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan sekolah itu ada pada kalimat-kalimat positif yang tertulis di situ. Sehingga kedepannya penerapan kurikulum merdeka di SD 1 Tanjung Sari nanti akan lebih paripurna dan komplit sampai menjangkau pada keyakinan sekolah, dan juga tiap kelas nanti akan ada keyakinan kelas seperti itu. Nah, lanjut. Berikutnya, ini tips saja menurut saya. Ini adalah tips untuk menghadapi kasus-kasus yang kita hadapi. Kita dapat wadulan istilahnya itu. Jadi ada siswa yang bermasalah, bagaimana cara menghadapinya. Ini hanya tips karena tiap guru mungkin punya cara-cara tersendiri. Tips ini diberi nama segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 sisi pada segitiga. Sisi pertama itu menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kalau di sekolah kita ini belum ada keyakinan sekolah, maka segitiga restitusi ini pengen kita praktekkan juga bingung. Keyakinan sekolah mana yang kamu langgar? Giliran anaknya tanya ke kita, keyakinan apa Pak? Nah, itu nanti ke depan ini kita akan buat dan kita publikasikan dalam bukti karya di PMM. Nah, di PMM kita masukkan ke dalam bukti karya. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari teorinya Gosen dalam LMS Guru Penggerak modul 1.4. Lanjut balik. Nah, terus cara prakteknya kayak apa toh sebetulnya? Nah, supaya lebih gampang, di sini ada contoh video siswa yang mengalami masalah dan bagaimana cara gurunya menanggapi. Monggo di sini. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga ini proses menstabilkan identitas, jadi meredam emosi. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eva lah Pak. Dan ini validasi tindakan. Dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bersabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, dari video ini kita bisa melihat bahwa Pak Guru ini tidak langsung menyalahkan muridnya, tapi dia malah menanyakan kenapa kok dia melakukan itu, dan malah seolah-olah apa ya, bombong ya, istilah Jawanya bombong, tapi dalam hal yang positif. Kenapa kok marah? Kemudian menanyakan keyakinan, kira-kira kalau marah itu bagus atau tidak, dan seterusnya. Dan yang paling penting dari segitiga restitusi ini tidak hanya menyalahkan murid, tapi mengajak siswanya itu berkolaborasi memperbaiki masalah. Jadi diajak bersama-sama untuk memperbaiki masalah. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini kasusnya di SMA. Bagaimana jika di SD, apalagi kelas 1? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Muridnya ternyata belum bisa baca. Nah, itu memang kita butuh strategi khusus. Kalau SD ini memang lebih nyeni ya, jadi ngajarnya itu memang butuh keterampilan ekstra. Kalau ini sudah dialami di kelas saya sudah banyak, karena sudah mulai beranjak remaja. Tapi untuk siswa yang di kelas 1, kelas 2 menanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, jadi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk kelas bawah. Keyakinan kelasnya bisa dalam bentuk ucapan. Kalau memang belum bisa membaca, diucapkan sehingga anak paham. Mungkin itu sedikit tips dari materi segitiga restitusi. Lanjut balik. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan di poin 1, 2, 3 tadi. Yang Bu Arin sampaikan itu sifatnya adalah teori. Kalau saya 3, 4, 5 itu lebih 4, 5, 6 itu lebih ke prakteknya seperti apa. Jadi saya ulang kembali, yang saya sampaikan hari ini ada tentang segitiga restitusi untuk meredam emosi siswa dan mengajak siswa memperbaiki masalah. Kemudian sebelum segitiga restitusi tadi ada 5 posisi kontrol. Terus sebelumnya lagi ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 tadi: bertahan hidup, kasih sayang, apa tadi? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, ada 5 itu tadi. Dan setiap manusia mengalami itu, dan itu adalah hal yang wajar. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu mengenai materi yang saya sampaikan. Bu Nini mungkin yang sudah menjadi guru penggerak, bagaimana rasanya sudah mempraktekkan segitiga restitusi? Pernah atau belum Bu Nini? Sudah. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Setelah saya mempelajari dan mengikuti pendidikan guru penggerak dan segitiga restitusi itu dapat ilmunya itu, langsung saya terapkan. Ketika saya di kelas 4 yang akan ajar mendahulu, anak-anak itu paham. Ketika diajak membuat keyakinan kelas, mereka paham. Kemudian ketika ada pelanggaran itu ya, nah diajak untuk restitusi itu dia langsung menoleh. Ada kan dia lupa juga apa kesepakatannya. Dia langsung menoleh ke kesepakatan. Dia paham kesepakatan apa yang dilanggar. Tuh. Akhirnya saya merasa, oh, berarti saya berhasil
berhasil gitu dengan membantu. Tetapi, nah yang di kelas sekarang ini, ketika awal tahun ajaran baru, saya sudah membuat keyakinan bersama anak-anak. Mereka menuliskan di sticky note dan saya rangkum menjadi satu sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Sudah saya tempel juga di kelas. Nah, mungkin karena anak sekarang yang saya pegang ini itu tanggung jawabnya atau kedisiplinannya yang masih kurang atau bagaimana ya Pak? Ketika berkali-kali saya terapkan segitiga restitusi itu, kadang-kadang dia tuh lupa keyakinannya meskipun di kelas sudah ditempel. Coba lihat keyakinanmu apa. Nah, dengan entengnya mereka itu menjawab tidak tahu. Loh, kok tidak tahu? Kalau sudah dipasang. Nah, yang ini saya memang harus secara terus menerus karena memang tidak instan ya, apa-apa itu tidak bisa harus secara terus menerus dan ada konsekuensinya. Dan saya berkomitmen meskipun kadangkala saya melenceng sedikit dari segitiga restitusi itu, karena kalau tadi kan anak-anak setelah meyakini yang di kelasnya itu membuat intinya perubahan apa yang akan dilakukan setelah ini kan itu kan. Nah kalau yang ini memang itu kadang-kadang dia masih bingung. Kadang-kala akhirnya saya harus mendikte kamu harus seperti ini, padahal kalau itu kan diharapkan tidak boleh kan gitu ya. Tapi karena belum bisa terlaksana secara optimal, akhirnya ya malah mau tidak mau saya memberikan itu tadi alasan kamu tidak boleh seperti ini. Itu saja pengalaman yang segitiga restitusi. Kalau yang lain-lainnya ya itu tadi intinya sekarang saya memang pasti tak pancing kenapa kau melakukan ini, alasannya apa kau melakukan ini, supaya anak-anak tahu dan mengakui apa kesalahannya, dan supaya kita juga tahu ceritanya asal usulnya, tidak semata-mata langsung menjat anak kamu nakal, kamu bagaimana. Itu saja Pak Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nini, ini sudah berbagi pengalaman yang sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Kalau saya terus terang baru tahu segitiga restitusi ya baru 2 minggu yang kemarin itu baru baca itu. Nah itu, nah ini tadi dalam kurikulum merdeka memang ada keyakinan sekolah yang harus kita bentuk. Nah ini saya ingin dengar tanggapannya Bu In. Kira-kira Bu In setuju apa tidak kalau kita itu membuat keyakinan sekolah, Bu In? Terima kasih Pak Bud. Dengan ilmu ini dan Bu Nini yang sudah terapkan, saya pun juga baru dengan ilmu ini. Sekarang walaupun kemarin sudah dapat pembekalan juga, tapi tidak sedalam, hanya sekilas. Dengan kita bisa berdiskusi, saya merasa bahwa ini sangat perlu untuk diterapkan, karena selama ini yang ada adalah peraturan yang harus kita paksakan anak untuk dilakukan tanpa kita tahu alasannya anak tidak melakukan. Nah ini dengan adanya ini saya kira saya sangat setuju ke depan kita bisa membuat keyakinan kelas yang bisa, kalau kita berarti keyakinan sekolah kita buat. Kalau nanti kelas 1, 2, 3 itu jelas berbeda, 4, 5, 6 juga beda. Berarti nanti kita bisa buat secara bersama-sama untuk sekolah keyakinan seperti apa yang kita ambil. Saya sangat setuju untuk kita buat nanti Pak Bud, mungkin di akhir semester ini kita bisa berdiskusi bersama sehingga ke depan anak-anak akan lebih memahami diri sendiri, lebih tahu apa yang harus dilakukan, dan ke depan bisa membentuk karakter anak yang lebih baik. Sangat setuju Pak Bud. Dan saya harapkan, saya mengharapkan betul-betul
ini dilakukan, karena dengan paparan ini tidak ada guru yang bertindak seenaknya, sehingga anak-anak guru, saya kira kita juga sebenarnya tidak ingin seenaknya, hanya karena mungkin secara tertata belum secara rapi bisa dilakukan. Dengan ilmu ini kita bisa berbenah, walaupun tadi Bu Muji juga sudah bisa menerapkan tanpa harus jadi CGP juga bisa melakukan. Nah, mungkin dengan aturan ilmu yang selalu berkembang dan kita bisa mengkonkretkan itu akan lebih baik. Begitu Pak Bud, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Min. Jadi hari ini sudah ada titik kesepakatan tindak lanjut dan alhamdulillah Bu Min juga mendukung penuh tentang teori baru ini. Nanti akan kita laksanakan di sekolah kita dan kita lihat hasilnya. Tentunya ini tidak bisa instan Bu Min, jadi bertahap lama begitu. Dan nanti untuk proses pembuatan keyakinan sekolah mungkin nanti kita bisa berkolaborasi ya Bu Arin dengan Bu Nini yang sudah menjadi GP guru penggerak, nanti pemahamannya seperti apa dan cara membuatnya seperti apa, sehingga mulai hari ini kita setuju bahwa poin-poin pelanggaran yang kita punya itu kita ganti lagi menjadi keyakinan sekolah, dan juga nanti tiap kelas ada keyakinan kelas juga. Nah, itu melibatkan anak-anak, jadi anak-anak kita ikut libatkan untuk membuat keyakinan-keyakinan mereka. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Dan pas, oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya hari ini. Panjenengan sudah kerso mengikuti paparan materi yang kami sampaikan, dan ternyata juga hari ini ada dukungan dari Bu Kepala Sekolah untuk ilmu ini kita praktekkan nyata. Nah itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.